Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Terima kasih kepada Ustazah Dedeh yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Papa. Ya. Papa. Ya. Kompak-kompak Bapak. Alhamdulillah. Saat ini kita akan masuk pada segmen tafsir kajian daripada Inspirasi Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas surah Al-Imran ayat 54 yang akan dibahas oleh guru kita Ustadz Iman Fadlur Rahman. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam program Cahaya Hati Indonesia. Ada pantun nih buat jamaah sekalian, jawab cakep ya. Nah, cakep nih. Guru. Ada rumah milik Mbak Koya. Cakep. Rumahnya ada pohon saga. Cakep. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hidayah Cakep. semuanya pada masuk surga. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 54 mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salam yang dimusuhi oleh kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang Allah berikan yang kemudian kaum Bani Israel yang bersebelahan, yang tidak sejalan dengan Nabi Isa alaihissalam menjadi marah. Kenapa? Karena banyak yang kemudian berpindah menjadi pengikutnya Nabi Isa. Terutama ketika Nabi Isa menyampaikan kepada kaum Bani Israel akan datang Nabi terakhir Khatamun Nabiyyin.
Tetapi nabi terakhir ini bukan berasal dari kaum Bani Israel. Bertambahlah kemurkaan, permusuhan dari kaum Bani Israel kepada Nabi Allah, ya, Nabi Isa alaihissalam, yang membenci Nabi Allah Nabi Isa. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum Bani Israel membuat konspirasi untuk membunuh Nabi Allah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian kaum Bani Israel menghadap kepada penguasa Romawi, membuat fitnah dan lain sebagainya. Yang informasi ini sampai kepada Nabi Allah Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya Nabi Isa bersembunyi. Kemudian penguasa Romawi yang berhasil dihasut oleh kaum Bani Israel yang membenci Nabi Allah Nabi Isa membuat sayembara. Siapa orang yang mau menunjuki di mana keberadaan Nabi Allah Nabi Isa akan diberikan ganjaran, ya, atau hadiah yang sangat besar. Dan rupa-rupanya ada salah satu pengikut Nabi Allah Nabi Isa yang tertarik dengan hadiah besar tersebut. Akhirnya ia pun memboncorkan, ya, kepada penguasa Romawi, dan kemudian dari sebab itulah penguasa Romawi tahu di mana keberadaan Nabi Allah Nabi Isa. Tapi sebelum Nabi Allah Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa telah lebih dahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas langit. Yang ketika dikepung, ditangkap, yang ditangkap bukanlah Nabi Allah Nabi Isa, melainkan seseorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, Nabi Isa. Siapa yang diserupakan? Yang diserupakan ini adalah pengkhianat yang tadinya membocorkan keberadaan Nabi Allah Nabi Isa. Yang sebelumnya pengkhianat ini adalah pengikutnya Nabi Allah Nabi Isa alaihissalam. Ternyata yang berkhianat ini ditangkap, dialah yang ditangkap, dialah yang dibunuh, dan dialah juga yang disalib. Allah Maha Kuasa. Mereka berbuat tipu daya, Allah sepaling-paling, ya, baik pembuat tipu daya. Allah balas tuh tipu dayanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah tidak ingin kekasihnya, apalagi ini sosok nabi, apalagi ini sosok rasul. Allah tidak kepingin kekasihnya dikhianati, dizolimi. Allah balas bagi mereka yang menzolimi, ya, nabi dan rasulnya. Jangankan nabi dan rasul, kita sebagai orang yang beriman juga mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dan kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, kita adalah insya Allah termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu? Bu? Ya. Mau tahu nggak cerita tentang di mana seorang ibu-ibu rajin ikut majlis taklim dan Allah berikan sesuatu yang tidak diduga. Nah, jadi ibu-ibu ini, ya, rajin sekali ikut apa? Pengajian. Mudah-mudahan di depan saya rajin semua nih. Amin. Nggak pernah goib, pokoknya setiap ada pengajian dia hadir. Pada satu ketika di mana ibu-ibu ini terlambat. Biasanya nggak pernah terlambat, nggak pernah duduk di belakang, ya. Selalu hadir lebih awal. Akhirnya karena ia tidak ingin tertinggal pengajian, dia lari, tergesa-gesa. Ketika menyeberang jalan, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Ya, biasanya kan ibu-ibu begitu ya, ya Ustadz Abi ya. Iya, Ya, benar. wah, kita ini rada-rada ngeri.
Bro. Ya kalau di jalan nih Ustaz Abe ya. Ya sennya ke kiri, ujung-ujungnya belok ke kanan. Ngaco ya. Wah kacau Allah Ustaz Abe ya. Buyang ya. Sennya ke kanan, belok ke kiri. Pernah ngasih sen 2 kilometer kagak belok-belok ya. Ibu-ibu tuh ya. Lurus baik deh jadi Lurus baik gitu kan. Jadi yang salah Ustadz ngikutin Yang dia. salah kita ini belakang ini ya. Ya Allah. Jadi ketika nyebrang nih ibu-ibu nggak tengok kiri tengok kanan akhirnya keserempet jatuh si ibu ini. Ya Allah. Beruntung yang nyerempet ini orang baik. Ya, kemudian dihampirilah si ibu tadi. Ibu kok mau kemana? Kenapa tergesa-gesa? Pak, saya ingin berangkat ke pengajian. Saya terlambat. Masya Allah, subhanallah, begitu mulia apa yang ibu lakukan. Ibu sudah berangkat haji? Belum Pak. Saya kebetulan ada rezeki besok berangkat haji. Ya, daftar haji bareng saya. Alhamdulillah ya, nanti boleh dicoba ya ibu ya. Ya nanti habis ini silakan dah ya di pinggir jalan pada berbaris ya silakan pilih kendaraan mana yang ingin ya diserempetin. Ya cuma yang jadi persoalan iya kalau kendaraannya bagus ya, kalau gerobak. Coba itu. Itu coba itu. Atau nanti nggak usah jauh-jauh Bu ya tandain tuh kendaraannya Ustadz Abe. Dah di situ pada berdiri dah. Ya. Kagak tahu dia kredit dulu. Ya pokoknya nanti kalau saya pulang duluan dah. Jangan sampai ibu pada majang ini, bahaya ini gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua orang-orang yang beriman insya Allah mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi dan Rasul. Ini yang pertama. Lalu yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang baik dan yang buruk. Saya mau tanya Bu, yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Yang menciptakan bumi ini siapa? Allah. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk juga Allah yang menciptakan. Tapi satu hal yang perlu diingat, jangan karena sebab Allah menciptakan yang buruk, kemudian Allah dicap yang buruk juga. Saya kasih contoh begini. Ada orang di masyarakat ya nakal, nggak bisa diatur, ya kerjaannya susah, suka nyusahin masyarakat. Kira-kira kalau ada orang yang seperti ini, kita capnya orang baik atau orang jahat ini? Baik atau buruk kira-kira nih? Buruk. Ya kita akan cap ini orang nggak beres ini, orang buruk ini. Ya. Tetapi para jamaah sekalian ini tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang buruk, ya, tetapi bukan berarti Allah punya sifat buruk. Maha suci Allah dari segala macam kekurangan, maha suci Allah dari segala macam keburukan. Allah maha sempurna. Ya. Sehingga para jamaah sekalian berbicara baik dan buruk adalah berbicara persepsi. Baik dan buruk siapa yang membuat persepsi? Kita nih manusia yang buat apa? Persepsi. Saya kasih contoh. Ya, ibu punya anak di rumah. Ya, apalagi yang baru kemarin nikah, belum lama punya anak, anaknya kan masih kecil. Ya, atau hadir di depan saya banyak yang sudah tua, sudah sepuh, ya punya cucu. Anak yang masih kecil atau cucu yang masih kecil, ya biasanya mereka suka apa tuh? Suka jajan, makan permen dan lain sebagainya. Sekali dua kali ya kita nggak marah, biarkanlah ya namanya juga anak-anak kan begitu. Tapi pertanyaan saya nih Bu, kalau anak kita jajan yang nggak sehat setiap hari, setiap waktu, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya kita larang nggak nih anak ini? Kita larang kan? Kemudian ketika kita larang, bagaimana respon daripada ya, anak kita atau cucu kita? Ya. Mereka akan nangis, bahkan mereka bisa bilang ibu jahat, nenek jahat, bapak jahat, kakek jahat. Dalam persepsi mereka, kita melarang mereka, kita dianggap apa? Jahat. Ya itulah ya, intisari dari pelajaran. Ya kita
ya surah Ali Imran ayat 54. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ya pelajaran dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Guru Iman yang telah memaparkan tipu daya buat kita semua. Mudah-mudahan tambah ilmu buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ridwan Husain. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.